Yan merasa aneh melihat Jungkook dan Taeyong seperti ini. Tadi mereka berdua ribut masalah rencana api dan sekarang berlalu terdiam. Parahnya Taeyong menatapnya sangat intens. Yan yang merasa risih diperhatikan Taeyong langsung menegurnya. Kim Taeyong, kau ini kenapa? Dia menyebut namaku, batin Taeyong lagi. Demi Tuhan, Taeyong merasa menjadi nyamuk yang mengganggu kedua orang yang sedang saling menatap. Di hadapannya itu membuat Jungkook kesal. Lagi-lagi mereka terbawa suasana. Sungguh, Jungkook tak suka melihatnya. Haruskah dia jujur jika dia juga ingin memiliki momen seperti itu dengan wanita lain? Jungkook pun berdiri, aku akan pergi dan semoga saja kalian dengan sangat mesranya saat aku pergi. Jungkook mengucapkan itu dengan cepat, membuat Taeyong dan Yan hanya menatap bingung. Jungkook berjalan keluar kelas sambil tertawa melihat Taeyong. Sampai jumpa, pamit. Jungkook menghilang di balik pintu dan sengaja ditutup. Semoga aku tahu jawaban atas pertanyaanku, Taeyong. Taeyong beringat sakit saat menggigit tangannya. Dia tak menyangka hal itu bisa terjadi. Apa dia vampir yang suka menggigit? Yan bertanya kesal, apa yang kau lakukan? Taeyong memiliki sifat keras kepala dan protektif tinggi. Selain itu, kau tak boleh dekat dengan pria lain, tandas Taeyong. Yan menghilangkan tangan di dada. Selain kau, memangnya kau siapa? Yan tidak tahan untuk mendengus lagi. Sekali dia menjambak rambut Taeyong sungguh. Taeyong menyaringnya dan dia menatap. Yan lakukan sederhana saja karena aku adalah pria mencium. Taeyong mengatakannya dengan wajah berseri. Soalnya ciuman itu adalah kejadian paling berarti dalam hidupnya. Aku benarkan, itu sungguh panas. Taeyong terkekeh melihat ekspresi kesal gadis itu sangat manis. Karena merasa kalah oleh Taeyong yang menggodanya, Yan memutuskan diri dari kelas ini. Yan mengerutu saat tawa Taeyong semakin menggema. Aku pergi sajalah. Mendengar Yan berbicara seperti itu membuat Taeyong menghentikan tawanya dan dengan cepat memegang pinggang Yan yang menariknya sedikit mengangkat agar Yan duduk di meja. Taeyong mengurung dua Yan duduk di atas meja dengan tangannya. Kedua tangan Taeyong menggenggam di sisi ramping Yan dan dia memajukan tubuhnya. Taeyong tersenyum, kau suka aku melakukan ini kan? Yan yang mendengarnya merasakan jantungnya berdetak melewati batas normal. Jika detak jantungnya bisa didengar, mungkin jantung Yan sudah berbunyi nyaring terus menerus. Gadis itu lebih gugup dari segalanya. Yan merasa bersama Taeyong adalah hal yang paling benar dalam hidupnya. Lepaskan aku. Yan mencoba melepaskan kakinya yang diimpit Taeyong. Tangan Taeyong merangkak naik menyentuh rambut. Gadis itu dia mengusapnya lembut dan menyampingkan rambut Yan ke sebelah kiri bahunya. Lalu Taeyong berbisik di telinga Yan dengan pelan dan nafas yang hangat. Hal itu membuat Yan sakit geli. Aku butuh jawaban, bisik Taeyong dan dia semakin mendekatkan bibirnya di telinga Yan. Taeyong tersenyum menyadari jika Yan memejamkan matanya. Dia tahu gadis itu menyukai hal ini, hanya saja ia tidak mau mengungkapkan isi hatinya sendiri. Gadis munafik dan egois, tapi entahlah ada sesuatu yang dalam. Aku bisik Taeyong sangat dekat di telinga gadis itu. Bibirnya pelan turun di antara pipi dan telinganya. Ingin lanjut Taeyong mencium pipi kanan Yan dengan lembut. Kau, bibir Taeyong tak lepas dari permukaan wajah Yan. Pria itu terus menyerang Yan dengan cara seperti ini. Pergi denganku. Sejenak Taeyong menarik bibir Yan melalui ekor matanya. Dia memang tergoda, sangat tergoda. Dia mengisyaratkan kepalanya di bahu gadis itu dan mendekatkan wajahnya di leher Yan. Dia menghembuskan sekali nafasnya dan membuat Yan semakin menahan nafas. Yan sudah menahan nafas sejak tadi karena aksi Taeyong yang mengintimidasinya seperti ini. Sentuhan Taeyong membuatnya lupa akan akal sehatnya.
Ian tak bisa fokus ke ini. Taeyong terlalu pervert dan anehnya Ian tak bisa menolaknya sama sekali. Tangan dan kaki yang bertransformasi menjadi puding karena sentuhan Taeyong saat ini. Taeyong tersenyum dan mencium leher Ian sekali lagi. Aku ingin kau pergi denganku pulang sekolah nanti. Ini sangat nyaman, terlalu hangat dan terlalu memabukkan. Taeyong tak ingin berhenti menyandarkan kepalanya di bahu Ian, sedangkan Ian tidak mau Taeyong melepaskan lengannya yang sekarang sedang melingkari pinggangnya. Siapa saja mungkin akan berposisi mereka yang berbahaya ini, mulai dari Ian yang duduk di atas meja dan Taeyong yang mengimpit tubuhnya, lalu kepala pria itu yang berada di bahu gadis itu plus lengan yang melingkari pinggang Ian. Tapi sepertinya kedua orang itu sudah membuang akal sehatnya dan logikanya entah kemana. Detak jantung Ian semakin menggila mendengar. Ya, ini parah. Ian takut Theo mendengar detak jantungnya. Ian mencoba untuk fokus pada akal sehatnya yang tertutup karena aksi gila Theo. Kenapa kau ingin pergi denganku? Di bahu Ian, Theo terdiam saat mendengarnya. Tangannya masih melingkari pinggang Ian, sedangkan tangan yang lain menyentuh pipi Ian dan mengusapnya. Theo mengangkat wajahnya dan dia mencium pipi Ian, kemudian berbisik dengan jantungnya yang tak karuan. Buang ruang musik tampak sepi hari ini, hanya ada Yonggi dan Jungkook di dalamnya. Jungkook sibuk berkuda dengan piano dan Yonggi sibuk dengan bahasa Jepang. Hei Yonggi, menurutmu jatuh cinta itu seperti apa? Jungkook bertanya. Jatuh cinta tidak bisa dideskripsikan, tapi dirasakan, jawab Yonggi tanpa mengalihkan pandangannya dari kamus yang sedang dibaca. Jungkook menopang dagunya lalu menekan tus piano itu dengan asal berantakan. Ini jelas karena aneh karena Taeyong juga tak mengerti dengan perasaannya sendiri. Tak jauh sebelum kota Yonggi menutup kampusnya, dia merasa pembicaraan ini menjadi lebih serius. Bahkan, aku tahu satu hal yang penting. Jungkook mengangkat satu alisnya dan dia menatap Yonggi dengan penasaran. Bukan hal aneh, Yonggi tahu hal yang Jungkook tidak tahu. Yonggi memiliki sifat misterius dan pintar dalam membaca situasi, sedangkan Jungkook memiliki sifat cuek dan datar. Yonggi pendiam namun begitu memperhatikan keadaan. Hal itulah yang membuat para gadis di sekolah saat menilai Yonggi yang tampan sekaligus misterius. Kim Min-jo yang sibuk di depan laptop Apple yang digunakannya untuk bekerja. Pria berusia 38 tahun itu menyelesaikan laporan keuangan tentang masalah furnitur yang menguras tenaganya. Sore ibu Jungkook menginterupsi kegiatan Min-jo. Wanita itu menggunakan perkataan berkelanjut manja di lengan leher raya Yen. Bagaimanapun juga, dia harus mendapatkan Min-jo karena kekayaan cukup untuk membiayai hidupnya yang serba glamour. Tapi anaknya Kim Yen gadis dasar yang terdiri karena ulahnya dan istrinya, dia merasa bersalah dan malu pada dirinya sendiri. Ingin sekali dia kembali ke kehidupan lamanya yang harmonis dulu, tapi godaan terlalu besar untuknya sehingga dia tidak. Akhirnya dengan satu tarikan nafas Minjo bergumam, malam ini kita akan bicara masalah ini semuanya, bahwa anakmu kita akan bertemu di rumahku pukul 10 malam.
Yan sendiri tak mengerti. Taeyong terus saja mengatakan jika alasan mengajak Yan pergi adalah karena dia butuh jawaban atas pertanyaan seseorang. Pertanyaan apa? Jawaban apa? Ya, Yan tahu bahwa Taeyong berhasil membuat harinya menjadi tak tenang. Kemana Taeyong akan membawanya? Dalam kurun waktu 30 menit, Yan sudah melirik jam tangannya 5 kali. Jarum jam terus berputar seperti pikirannya yang berputar kemana-mana. Sial, Yan menjadi gugup dan gemetaran. Ini pertama kalinya dia merasakan detak jantung yang gila-gilaan saat seorang pria mengajaknya pergi. Semua pikirannya membuat Yan terlihat seperti orang yang tak bisa diam. Sebuah kertas meluncur tepat di depannya. Dia mengambil kertas itu dan membacanya. Ia memperhatikan sang senior sedang menulis di papan untuk berjaga-jaga agar tidak ketahuan. Ada rasa aman yang menyelesaikan itu dengan serentetan kalimat. Bukan urusanmu, Jongko. Berhenti menjadi orang yang suka ikut campur masalah orang lain. Kau menyebalkan. Ian bersiap melempar kertas ke arah Jongkok yang sedang menatapnya mengejek. Pria itu sengaja menunjukkan seringainya untuk menggoda calon adiknya itu. Ian melempar kertas yang sudah diremas lebih dahulu itu, namun berdepatan dengan itu seorang pria berkacamata muncul di depan pintu dan sedang menatap Ian yang hendak melempar kertas ke arah Jongkok. Ian dan Jongkok menatap Taeyong bergantian. Jongkok berusaha keras menahan tawanya saat melihat ekspresi Taeyong sudah bersiap meledak dan Ian yang menatap Taeyong bingung. Jelas Ian bingung untuk apa Taeyong berdiri di depan kelasnya seperti itu saat jam pelajaran berlangsung. Permisi, Sang Senim menghentikan kegiatan menulisnya dan menoleh Taeyong yang berdiri di depan pintu kelas sambil membuka kesopan. Ya, Taeyong. Taeyong tersenyum ramah. Aku ingin membicarakan masalah Olimpiade di London. Tidak sekarang, Taeyong. Sepulang sekolah nanti kita bicarakan. Sang Senim menolak. Taeyong membongkok sebelum berkata Sang Senim, tapi sepulang sekolah nanti aku ada keperluan mendesak. Saat mengatakan kata keperluan, Ian merasa tatapan Taeyong mengarah padanya dan itu mengerikan. Ian menunduk saat kepalanya diterpa sebuah kertas lagi. Demi Tuhan, Jongkok, kalau sudah membuat Taeyong semakin panas melihatnya. Taeyong sekali menarik Ian keluar kelas itu. Kenapa Jongkok mesti melakukan hal itu pada Ian di hadapannya? Panas, sangat panas, seperti api berkobar dalam hati Taeyong. Baiklah, tunggu sebentar. Saudara Suseni membiarkan amarah Taeyong. Pria itu mengangguk dan menunggu Suseni keluar kelas. Sedangkan Ian langsung membuka kertas itu dan membaca isinya dengan hati yang tak tenang. Kau berada dalam masalah, Kim Ian.